Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أجمعين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. يهديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
بل لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا نظلم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sudah sarapan? Belum. Ada. Siapa yang belum sarapan? Kami Kenapa belum sarapan? Apa Isan belum sarapan? lambat. Terlambat bangun ya? Ya. Besok pakai alarm ya. Ya. Sarapan itu bagus anak-anak ibu semua untuk kesehatan kita. Apalagi di waktu pagi hari kita harus ada mengkonsumsi makanan, ya, supaya daya ingat kita itu lebih bagus, lebih maksudnya kecerdasan kita kalau kita karbohidrat di dalam badan itu sangat bagus. Oke ya. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa pimpin doa? Coba pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita doakan hari ini, apa yang kita harapkan hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini mudah-mudahan bisa bekal kita di masa yang akan datang. Banyak lesu. Kenapa lesu pagi-pagi ya ibu semua? Nggak sarapan tadi ya? Supaya kalian jadi semangat lagi, kita ice breaking. Boleh? Ice breakingnya sederhana anak ibu semua. Apa yang ibu tunjukkan,
itu yang dilakukan. Apa yang Ibu tunjukkan itu yang diucapkan. Paham? Paham yang Ibu ucapkan. Oke ya? Oke ya. Kepala. Kepala. Hidung. Hidung. Mulut. Mulut. Telinga. Telinga. Dagu. Dagu. Hidung. Hidung. Kepala. Kepala. Dagu. Dagu. Mata. Mata. Dagu. Dagu. Mata. Mata. Hidung. 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 Mulut. Mulut. Kepala. Kepala. Mata. Mata. Hidung. Hidung. Oke. Kita anak ibu semua kalau di pagi itu perlu konsentrasi. Di dalam belajar itu kita perlu konsentrasi. Kita SMK ini punya yel-yel. Yang mana yel-yelnya? SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Kita mulai ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK. Luar biasa. Semangat ya. Kita semangat ya. Ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin membuat dulu kesepakatan kelas. Ada yang tahu tentang kesepakatan kelas? Ya, Bu. Apa itu, Nuk? Peraturan kelas yang sudah ditetapkan. Oke, apa perbedaan antara kesepakatan kelas dengan peraturan sekolah? Kalau peraturan sekolah gimana? Peraturan sekolah, peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Sekolah yang harus kita Lakukan. lakukan dan kita patuhi. Ya. Oke ya. Kalau kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang kita buat sendiri di dalam kelas yang harus kita patuhi dan kita harus bertanggung jawab tentang peraturan yang telah kita buat. Nah, itu perbedaannya. Kalau peraturan sekolah, peraturan yang telah dibuat oleh sekolah yang harus kita patuhi. Paham ya anak ibu semua? Oke, Ibu sekarang mau mereview tentang keadaan kelas kita sekarang. Nah, bagaimana sih tentang keadaan kawan-kawan kalian selama ini di dalam kelas? Coba yang oke. Teman-teman di sini ada beberapa yang suka mengganggu teman, suka menjahil. Oh, masih suka menjahil di dalam Kelas. Jangan lagi ya. Sesudah kita membuat peraturan kelas, jangan suka lagi menjahili kawan yang lain. Atau ada yang lain? Bagaimana proses pembelajaran selama ini di dalam kelas? Guru dalam memberikan pelajaran sudah sangat bagus. Oke. Namun ada guru yang terlambat beberapa menit. Oh, itu aja ya. Berarti ada guru yang memberi pembelajaran itu sudah bagus. Berarti ada guru yang sering terlambat beberapa menit saja. Mudah-mudahan ke depannya kita akan memberi pengertian lagi. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang terlambat. Oke ya. Tepuk tangan dulu kawan. Sekarang Ibu mau mereview tentang peraturan yang ada di sekolah kita. Apakah sudah kita lakukan ataupun kita sudah laksanakan yang baik atau gimana? Coba siapa? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke. Teman saya sering melanggar peraturan sekolah, Bu. Ya. Iya, Bu. Misalnya sering terlambat ke sekolah. Oke, berarti masih melanggar peraturan sekolah. Mudah-mudahan ke depannya tidak lagi ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi enggak? Ada, Bu. Coba, Peraturan silakan. yang ada sudah baik, tapi banyak siswa yang belum bisa berkomitmen dan belum sadar untuk menjalankan aturan di sekolah. Oke, mudah-mudahan ke depannya kita akan sedikit pelan-pelan berubah ya untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Oke, ada lagi? Ada, Bu. Apa nih? Peraturan yang ditetapkan sekolah sudah sangat ketat dan bagus, tetapi pelaksanaannya masih kurang maksimal. Oke, kenapa? Kenapa kurang maksimal? Karena kita belum sadar akan pentingnya peraturan tersebut. Kasih apa itu? Oke ya, terima kasih kepada kalian telah mereview bagaimana kondisi kelas kita selama ini, bagaimana peraturan sekolah kita selama ini.
Bagaimana yang sudah menjalankan, yang belum menjalankan, silakan kita untuk memperbaiki supaya lebih baiklah. Sekarang Ibu mau mereview tentang aturan kelas. Gimana sih kalian yang kalian impikan kelas kalian? Coba. Oke. Kelas harus bersih dan rapi. Kelas harus bersih dan rapi. Kemudian Datang dan masuk kelas tepat waktu. oke, coba yang cowok dulu. Apa lagi? Coba. Semua orang perlu bersikap baik dan sopan. Oke, perlu bersikap baik dan sopan. Coba Ihsan. Apa? Yang kamu impikan kelas kalian itu gimana sih? Pakai AC. Pakai AC biar Dem. adem. Oke, apa lagi? Tidak boleh makan di kelas waktu sedang belajar. Tidak boleh makan di kelas waktu sedang belajar. Coba, Nyut. Semua orang perlu bersikap baik dan sopan. Semua orang perlu bersikap baik dan sopan. Oke, semua impian kalian di kelas itu akan terwujud apabila kita akan bersatu untuk melaksanakannya. Oke, Ibu akan membagikan kertas post-it ini untuk kalian tulis apa sih yang kalian impikan di kelas kalian. Kemudian nanti satu persatu kalian tempel maju ke depan. Ya? Oke, ini kalian tulis apa yang kalian impikan di kelas kalian. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit, kalian tulis di kertas post-it itu. Kemudian nanti Ibu akan mempersilakan untuk maju ke depan untuk menempel di depan. Nah, udah siap ya? Udah siap? Ya. Oke, kita biar tertib, coba maju dari sini dulu, tempel, kemudian silakan duduk di tempat masing-masing. Oke, silakan. Oke, lanjut. Lanjut aja, nggak apa-apa, biar cepat lanjut aja. Oke, lagi, maju. Silakan ya. Singkat. Udah habis? Udah ya? Oh ini yang terakhir. Oke, ini adalah impian kalian, ya. Impian kelas kalian. Nah, Ibu akan membaca bagaimana sih impian kelas kalian selama ini supaya kalian kelasnya jadi tertib dan aman. Yang pertama, kelas bersih, kelas bersih dan rapi. Ya, kemudian yang kedua, semua orang perlu bersikap baik dan jujur.
Kemudian datang dan masuk kelas tepat waktu. Tidak boleh makan di kelas waktu sedang belajar. Datang dan masuk kelas tepat waktu. Semua orang bersikap baik dan sopan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Aktif dalam PBM. Semua orang perlu bersikap baik dan sopan. Kemudian kelas harus bersih dan rapi. Hampir semua sama ya impiannya ya. Dia di dalam membuat kesepakatan kelas itu tidak boleh ada kata tidak ya. Dia harus misalnya tidak boleh datang terlambat, itu tidak bisa. Kita harus mengambil katanya datang lebih cepat, datang tepat waktu, seperti itu. Oke, hari ini Ibu akan simpulkan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kesimpulannya. Kakak puji Mbak, apa dulu. Tadi apa yang pertama? Proses PBM. Apa tadi? Proses PBM. Apa? Proses PBM. Aktif dalam PBM. Kalian sudah lupa yang pilihan buat? Aktif dalam PBM. Kedua. Apa yang kedua? Datang dan masuk kelas tepat waktu. Ya, datang dan masuk kelas tepat waktu. Datang dan masuk kelas tepat waktu. Apa lagi? Bersikap baik dan sopan. Bersikap baik dan sopan. Kelas bersih dan rapi. Kelas bersih dan rapi. Oke ya. Nah, yang lain Ibu rasa hampir sama juga. Kita ambil keempat ini saja yang akan kita buat kesimpulan kesepakatan kelas. Kesimpulan kesepakatan kelas. Nampak nggak? Oke, ini adalah kesimpulan kesepakatan kelas kita. Ada yang salah nggak? Tulisannya mana salah? Kesepakatan. Oke. Yang pertama adalah aktif dalam PBM, datang dan masuk kelas tepat waktu, bersikap baik dan sopan, kelas bersih dan rapi. Kalau aktif dalam PBM itu kita tidak boleh tidur di dalam kelas, tidak boleh ganggu kawan, tidak boleh kesana-kesani mari. Itu kita aktif dalam PBM. Siapapun gurunya, apapun pelajarannya, kita harus aktif. Tidak mesti kita pelajaran produktif saja yang kita aktif, pelajaran adaptif juga kita harus aktif. Ya, paham Ibu? Paham. Kemudian salah ini, yang pertama datang tepat waktu lebih bagus ya. Ya. Kita tukar ya. Aktif dalam PBM. Kontrol copy. Ya. Yang pertama datang dan masuk kelas tepat waktu. Seperti tadi Ihsan, kamu bangun lebih cepat supaya sarapan. Kemudian datang sekolah tidak terlambat. Demikian juga kamu ya. Datang tepat waktu dan masuk kelas tepat waktu. Kita masuk kelas jam berapa? 7.30.
aktif dalam PBM? Pembelajaran. Bagaimana maksudnya? Maksud dari aktif dalam PBM itu apa sih? Coba jawab. Aktif? Aktif dalam pembelajaran. Ya, contohnya? Contohnya, tidak boleh tidur di kelas. Oke, bagi? Tidak boleh keluar masuk dari kelas. Ya. Tidak boleh sebentar-bentar Bu, permisi. Mau kamar mandi Bu, permisi. Ke sana Bu, permisi. Tidak boleh. Ada waktu hal tertentu untuk kita minta izin, ya. Kemudian yang ketiga, bersikap baik dan sopan. Nah, siapa yang tahu bersikap baik dan sopan? Ada yang tahu? Ada nggak? Kita harus baik sesama kawan. Nggak boleh ganggu kawan. Berbicara dengan kawan harus sopan. Tidak boleh menjahili kawan seperti tadi yang dibilang kawan kamu itu tidak Tidak boleh. Kita di dalam kelas itu kayak satu ayah dan satu ibu. Kita harus satu alma mater. Karena di sini orang tua kalian adalah guru. Kalau di rumah orang tua kalian masing-masing. Jadi wali kelas kalian itu adalah ibu kalian yang harus kalian dengar selama berada di sekolah. Paham mana ibu? Paham. Kemudian kelas harus bersih dan rapi. Nah, di dalam kelas kita ada yang tahu kelas harus bersih dan rapi bagaimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh makan di dalam kelas. Ada yang makan di dalam kelas? Ada, tidak. Mudah-mudahan yang ada setelah kita membuat kesepakatan kelas ini sudah tidak ada lagi. Kenapa? Kalau kelas kita bersih dan rapi, belajar kita akan nyaman. Karena kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Karena di dalam agama kita juga diajarkan tentang kebersihan. Orang bersih itu disayangi oleh Allah. Karena di dalam kita beriman kepada Allah itu harus bersih. Di dalam kita melaksanakan ibadah itu harus bersih. Apalagi di dalam kelas kita. Kalau suasana kelas kita sudah bersih, jadi proses PBM juga akan lancar. Oke ya. Nah, inilah kesimpulan kita hari ini di dalam kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kedepannya kelas kita akan lebih nyaman, tenang, dan bersih, dan akan menjadi siswa-siswa yang aktif dan berkompetensi. Insya Allah ya. Oke. Di dalam kesepakatan kelas ini yang telah kita buat, kita harus bertanggung jawab. Siapa yang melanggar, kawan kalian harus bisa menegur. Paham? Paham. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus enggak? Selanjutnya akan kita dengar paparan dari Ibu Erlina SPD tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan selanjutnya seiring salam, marilah sama-sama kita sajikan kepakuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air, yang saya hormati Bapak Ibu Kajur dan
kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir di tempat yang berbahagia ini dengan tujuan dan maksud yaitu untuk mengikuti acara diseminasi CGP Angkatan 11 yang ada di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air. Baiklah, kita masuki dalam acara pertama, yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air dan diwakili oleh Ibu Nora Wahyuni. Kepada Ibu Nora kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air yang kita cintai ini. Selawat dan salam tak lupa pula mari kita sanjung sajikan kepakuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sehingga kita dapat merasakan alam yang penuh ilmu pengetahuan dan berteknologi seperti sekarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan saya hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka pelaksanaan diseminasi pada hari ini, di mana pada hari ini para CGP Angkatan 11 akan menyampaikan apa saja yang telah dilakukan oleh CGP Angkatan 11 kepada seluruh siswa dan kepada seluruh Dewan Guru dan umumnya kepada SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air tentang penerapan budaya positif. Sebagaimana kita tahu di dalam budaya positif tersebut itu ada beberapa poin, di antaranya ada disiplin positif. Berarti di sini para CGP Angkatan 11 diharapkan mampu menumbuhkan disiplin positif pada siswa dengan terlebih dahulu mencontohkan mungkin yang sesuai dari perkataan Ki Hajar Dewantara Ingarso Sumulodo, di mana kita harus menjadi teladan dulu, baru Inmagia Manukarso kita bersama siswa menerapkan disiplinnya, kemudian baru terakhir kita memberi sokongan kepada siswa kita semoga tambah bersemangat untuk kreativitas dan melaksanakan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian di dalam disiplin positif tersebut, saya melihat CGP Angkatan 11 ini sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah dengan beberapa penerapan metode yang mungkin akan sangat disukai oleh siswa. Di antaranya di sini ada penerapan keyakinan kelas, di mana pada saat pembuatan keyakinan kelas, aturan itu dibuat bukan berdasarkan kebijakan sekolah, paksaan dari sekolah, tetapi siswa sendiri di sini yang menerapkan apa yang akan dilakukan dan apa yang ingin, aturan-aturan apa yang akan mereka sepakati bersama untuk bisa mereka jalankan. Sehingga karena hal tersebut ini bisa meningkatkan motivasi internal dari siswa. Siswa nggak akan merasa terpaksa untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di kelasnya. Kemudian di dalam disiplin positif, di dalam budaya positif juga ada namanya segitiga restitusi. Di sini kita mengajak siswa untuk tahu apa kesalahannya, tahu apa aturan atau keyakinan kelas yang dilanggarnya, dan kita akan mengarahkan siswa untuk mereka bisa menyelesaikan permasalahan atau untuk memperbaiki bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut itu dari diri mereka sendiri, bukan atas inisiatif guru. Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja. Sehingga di sini peran kita sebagai guru untuk memerdekakan siswa menjadi ke arah yang lebih baik
dapat kita laksanakan semaksimal mungkin. Selanjutnya saya harapkan kepada para bapak ibu guru CGP angkatan 11 ini, semoga untuk kedepannya bisa kita sama-sama memperbaiki posisi kontrol kita menjadi bukan hanya sebagai posisi kontrol pemberi hukuman, tapi kita akan sama-sama nanti maju sebagai guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan kepada Bapak Ibu CGP angkatan 11 terus bersemangat dan semoga bisa terus memberikan motivasi, kreativitas dan semangat untuk siswa-siswi kita, rekan guru yang lain dan untuk lingkungan sekolah terutama. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nora Wahyuni yang telah memberikan sepatah kata. Semoga sangat bermanfaat, sangat termotivasi bagi kita semua. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, dari SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air, CGP angkatan 11 berjumlah 6 orang. Jadi kami hari ini adalah saling berkolaborasi, termasuk saya salah satu di dalam anggota CGP angkatan 11, yaitu untuk hari ini yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Baiklah, kita masuki dalam acara pertama, yaitu saya sendiri untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif untuk aksi nyata di modul 1/4. Ini adalah daftar isi yang akan kami paparkan ke 6 CGP. Yang pertama yaitu definisi budaya positif, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Inilah yang akan dipaparkan oleh CGP angkatan 11 berjumlah 6 orang saling berkolaborasi. Yang pertama, tujuan kegiatan pada hari ini yaitu untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya budaya, penerapan budaya positif di sekolah agar terciptanya suasana lingkungan di sekolah, pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana yang tertuang dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah membentuk karakter siswa dan juga membentuk karakter guru. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semua, apakah selama ini di SMK kita sudah diterapkan budaya-budaya positif? Sudah. Coba Bu Afli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya selama ini di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air sudah banyak sekali penerapan budaya positif yang kita terapkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya selama ini di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air itu sudah banyak sekali penerapan budaya-budaya positif yang mungkin selama ini kita kurang menyadari ya. Oh, ini loh dia budaya positifnya. Misalnya ketika di pagar baru datang ya, siswa kita kita haruskan, kalau dulu diharuskan, kalau sekarang mereka sudah berkesadaran sendiri untuk turun dan salam dengan guru yang mungkin ada di pos jaga. Selanjutnya di sekolah mungkin ketika masuk kelas itu pertama sekali selalu ada pembacaan Al-Quran secara bersamaan ya di tiap kelas, kemudian pembacaan doa belajar. Nah,
Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afli, kasih aplaus dulu Bu Afli. Nah, berarti budaya positif itu sudah kita terapkan di SMK selama ini Bu ya. Nah, jadi kami dari anggota CDP semua, apa budaya positif yang telah diterapkan di SMK, kami akan meningkatkan lagi. Ingin meningkatkan lagi budaya-budaya positif itu, bahwa kita selama ini tidak menyadari bahwa budaya positif itu telah tercipta di SMK kita. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat definisi budaya positif sesungguhnya, yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti Bu Nora Wahyuni katakan tadi, kita berpegang kepada semboyan Ki Hajar Dewantara. Apa itu semboyan Ki Hajar Dewantara? Oke. Saya lagi ya. Ingaso Sutulodo, Imadia Mangkarso, Tuluri Handayani. Itu adalah kita yang di depan memberi contoh dulu. Nah, baru kita anak-anak di belakang untuk mengikutinya. Kalau kita tidak berbuat dulu, mana mungkin orang lain bisa berbuat. Nah, itu sebenarnya semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Kita harus duluan yang kita berbuat baru kita ajar anak-anak. Itu dulu. Oke, selanjutnya nilai atau keyakinan ataupun kebiasaan. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Yaitu etika, sopan dan santun, tata krama dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan keyakinan di sini adalah saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling menjaga dan lain-lain. Yang dimaksud dengan kebiasaan yaitu perilaku yang positif yang ada di sekolah. Nah, seperti kita lihat sekarang, perilaku positif yang ada di sekolah kita, seperti Bu Afli Handayani tadi mengutarakan, yang pertama kita masuk dari gerbang pintu, kita sudah ada budaya 5S. Yang pertama, senyum dulu, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kalau kita sudah berada di pintu gerbang SMK Negeri 1 Tanah Jambuae, kita wajib 5S. Ini merupakan salah satu budaya positif, yaitu kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita yang terus kita lakukan di SMK Negeri 1 Tanah Jambuae itulah salah satunya, yaitu 5S. Kemudian, begitu anak-anak sudah datang ke sekolah, kita setiap paginya ada kegiatan membaca Al-Quran sebelum proses belajar mengajar. Itu merupakan juga budaya positif di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai kebajikan diawali yang pertama dengan penerapan disiplin. Itu di lingkungan positif. Di lingkungan positif yang pertama kita harus awali dulu dengan penerapan disiplin. Disiplin di sini yaitu membentuk diri kita dulu. Nah, itu diri kita dulu. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Atau kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ataupun teratur dan kepatuhan pada peraturan, bahkan disiplin ada yang memaknai adalah hukuman. Apakah demikian Bapak Ibu? Tidak benar. Apakah juga yang maksud dengan disiplin? Disiplin itu kan bukan identik dengan hukuman, tetapi disiplin itu berasal dari kesadaran kita sendiri. Oke, berarti bukan hukuman. Jadi yang ada di dalam image orang sekarang, disiplin itu ada hukuman. Nah, jadi bukan Bapak Ibu. Seperti Bu Erlina bilang tadi,
Disiplin itu berdasarkan kesadaran diri kita sendiri. Nah, makanya kalau kita ingin membentuk suatu disiplin di SMK Negeri Tanah Jawae, kita harus membentuk diri dulu, baru bisa kita terapkan kepada siswa kita. Nah, di sini coba Bapak Ibu lihat, disiplin yang ada di dalam pikiran kita selama ini adalah ketidaknyamanan, merupakan sebuah hukuman gitu. Mari Bapak Ibu sekarang kita hilangkan rasa itu, rasa kata dari ketidaknyamanan. Coba Bapak Ibu lihat, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Paham Bapak Ibu? Paham. Coba Bu Lina jelaskan apa yang maksudnya. Jadi tadi kan disiplin itu kalau kita bayangkan terlintas di pikiran kita, disiplin itu adalah benar. Identik dengan ketidaknyamanan. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Jadi berarti di situ kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau disebut dengan self disiplin. Oke, kasih plus dulu Bu Lina dan tadi yang berarti di sini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Dalam kata Pak Andi, silakan. Menambahkan sedikit boleh Bu? Boleh Pak. Menarik sekali pembahasan tentang disiplin. Saya ingin menambahkan sedikit saja apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu, bahwa jika kita tidak mendisiplinkan diri kita, maka orang lain pula yang akan mendisiplinkan diri kita. Iya. Itu saja Ibu. Oke. Kita bisa lihat di lingkungan sekolah kita Pak Andi ya. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita, kalau kita ke sekolah jam 8, pulang sekolah semau-mau kita, itu kepala sekolah yang akan mendisiplinkan kita. Itu pengertian dari Ki Hajar Dewantara. Paham Bapak Ibu? Paham. Berarti kita datang ke sekolah sesuai dengan yang sudah diterapkan, yang sudah diatur oleh kepala sekolah di sini. Apabila kita tidak menjalaninya, maka kepala sekolah itu wajib menegur kita. Makanya Bapak Ibu, disiplin itu bukan dari kepala sekolah dulu, tapi dari diri kita sendiri. Ya, apa makna sebenarnya dari disiplin tersebut? Disiplin adalah disiplin diri, seperti Bu Erlina bilang tadi, saya ulang kembali, yang memiliki motivasi internal, yaitu perasaan merdeka. Itu dalam arti seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada kata disiplin, kita jangan tertekan. Maksudnya itu, disiplin itu kita harus mau berbuat sesuatu itu harus puas hati, harus benar-benar dari dalam diri kita. Kalau kita ingin merubah sesuatu, itu harus dalam diri kita dulu. Makanya kalau menciptakan disiplin harus dalam diri kita dulu. Orang lain tidak bisa merubah kita, itu sudah ada dalam ayat Al-Quran ya. Tidak bisa merubah satu kaum apabila kaum tersebut tidak mau merubah diri sendiri. Di dalam ayat Al-Quran sudah ada, apalagi di dalam makna dari Ki Hajar Dewantara. Namun, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka pihak lain yang akan mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, yaitu perasaan tidak nyaman. Seperti tadi yang saya katakan, kalau kita disiplin datang ke sekolah, semau-mau kita, kepala sekolah yang akan mendisiplinkan kita. Tentunya waktu kita sudah ditegur, itu sudah tidak nyaman lagi ya Bapak Ibu. Sudah tidak nyaman lagi kalau kita sudah ditegur oleh atasan.
kemudian maka dari itu mari kita sama-sama menciptakan disiplin itu dari diri kita sendiri dulu. Jangan sampai ada orang yang lain yang menegur kita. Kalau sudah menegur itu sudah main perasaan. Ya, Bu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua disiplin di sini ya. Nah, kita doakan supaya guru dari SMK Negeri 1 Tanah Jambu ini disiplin itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Amin ya. Kemudian yang disebut makna, maka inilah hakikat yang harus kita munculkan dalam diri kita sebagai guru yang nantinya bisa kita tularkan ke murid melalui pembiasaan yang mengarah nilai kebajikan. Seperti itu, seperti saya bilang yang tadi, kita harus berbuat dulu, baru kita imbaskan ke orang lain. Nyok, ini kita sendiri yang tidak kita lakukan. Mana bisa kita langsung lakukan kepada orang lain? Ini harus dari diri kita dulu. Misal Bapak Ibu di sekolah kita di sekolah kita tentunya sudah ada tim derek kalau kami katakan, yaitu suatu tim yang memantau tentang kebersihan sekolah. Kalau di dalam sekolah kita, kalau kita sendiri tidak melakukan untuk kebersihan sekolah, mana bisa anak-anak kita mengikuti untuk membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah. Contoh, Bapak Ibu datang sekolah ada sampah, itu Bapak Ibu wajib mengambil. Karena kita harus tunjukkan dulu kepada siswa untuk kebersihan sekolah kita. Itu merupakan salah satu budaya positif juga ya Bapak Ibu. Kita budaya positif kita di sekolah ini untuk kebersihan itu nomor 1. Kemarin kita dapat juara 1 tingkat kecamatan, yaitu tepuk tangan Bapak Ibu, yaitu sekolah bersih dari sampah. Kita dapat penghargaan yang bahwa sekolah kita bersih dari sampah plastik. Oke Bapak Ibu, ini adalah salah satu merupakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu menurut profil pelajar Pancasila ini yang kita buat di dalam kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Di antaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian sikap murid di dalam nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita ciptakan kepada murid, sikap kepada murid, ya. Kemudian selanjutnya 9 pilar karakter yang ada di Indonesia Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian the second essential virtue atau building moral integration, ini yang harus ada di dalam siswa, membentuk karakter siswa, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Itu yang harus kita bentuk di dalam karakter siswa.
Oke Bapak semua, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah The Virtue Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ya, bisa kita lihat di dalam gambar, yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian belas kasih juga bertujuan dengan rasa gotong royong. Itu masuk ke dalam peduli. Ya. Kemudian selanjutnya rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Kemudian integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah nilai-nilai kebajikan yang ada di depan ini pernah Ibu lakukan? Ada dalam diri Ibu? Ada. Coba sebutkan Ibu Ida, ada berapa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri Ibu Ida? Yang pertama itu peduli. Iya. Kemudian kebersihan juga ada. Oke. Percaya diri, ada tegar rasa, gotong royong. Oke. Itu hampir seluruhnya ya. Hampir seluruhnya. Ataupun adakah di antara ini semua yang tidak kita miliki? Yang belum kita miliki. Contohnya apa? Nah, ini. Kayaknya sudah semua ya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu apabila sesuatu nilai kebajikan itu bisa kita berbagi kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah suatu ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat berlanjut dan kemudian itu merupakan ibadah jariah kita Bapak Ibu ya. Apalagi kita seorang guru itu adalah ibadah jariah kita. Mudah-mudahan nanti kita akan menjadi seorang guru yang berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neshwa Al-Maghfirah. Saya siswi dari SMK Negeri 1 Tanah Jambuae jurusan TKJ. Dengan adanya keyakinan kelas yang kami sepakati bersama Ibu Al-Fatariyah, kami merasa lebih bersemangat dalam belajar dan lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang kami buat. Sekarang kelas kami menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Dan budaya-budaya positif yang beliau terapkan selama ini sangat baik dan kami pun menjadi lebih disiplin dari sebelumnya. Adanya budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan masih banyak budaya-budaya positif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan SPD. Saya adalah rekan sejawat Ibu Al-Fatariyah Eskom. Menurut pengamatan saya, selama Ibu Al-Fatariyah mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak budaya-budaya positif yang beliau ciptakan di SMK Negeri 1 Tanah Jambuae. Kami dari rekan sejawat sangat mengapresiasi dan termotivasi dengan budaya positif yang beliau terapkan selama ini. Dan kami juga mengikuti hal-hal positif yang Ibu Al-Fatariyah lakukan, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam hal memperlakukan murid yang bermasalah dalam belajar.